Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Saudari Fiska hadir, Hadir, Bu. Saudari Anelia, hadir Bu. Saudari Fatma, Siap, hadir Bu. oke, udah hadir semuanya ya. Saudari Deborah, maaf. Deborah belum, Ya Bu. ampun, Ibu lupa menyebutkan aku ya, Bu. Maaf. Sedih saya, Bu. Saudari Deborah. Hadir, Bu. Ya, baik. Sudah hadir semuanya, baik Ibu akan mulai materi hari ini mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu, Bu. Betul, Saudari Anel, maaf. Yang lainnya, ada yang bisa jawab? Atau mau menambahkan? Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi, makna Bu. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila, memiliki arti penting yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadikan jati diri bangsa Indonesia sendiri merupakan negara multikultural dengan keberagaman nilai persatuan dan kesatuan yang tetap dijunjung tinggi di Indonesia. Di sini perlu adanya sikap toleransi dan saling menghargai dalam menyikapi keberagaman ini. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan meskipun sangat beragam. Bangsa Indonesia tetaplah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Next. Apa arti keberagaman? Ada yang tahu? Coba yang tahu bisa tunjuk tangan dan jawab. Saya, Bu. Keberagaman itu maksudnya banyak perbedaan gitu. Baik. Ada yang mau menambahkan selain Saudari Fatma? Halo. Yang lain kemana ya? Iya, Bu, maksudnya berbeda itu yang menambahkan, Bu. Kita tuh berbeda itu ada ras, ada suku, ada budaya, ada agama. Karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya, Bu. Betul sekali, Saudari Anel. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Keberagaman itu yang benar dikatakan oleh tadi ya Anil dan Fatma, yaitu di mana kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Entah mulai dari keberagaman bahasa, pakaian adat, dan masih banyak lagi, Bu. Iya, baik. Masih ada yang mau melanjutkan? Fiska, Bu, belum ngomong, Bu. Saudari Fiska mau menambahkan tidak? Masih mikir katanya, Bu. Gitu. Ibu lanjut aja ya, anak-anak. Iya, Bu. Jadi, arti keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi, serta lain-lainnya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia, keberagaman itu bukan hanya pakaian adat, keberagaman itu juga terdapat dalam istilah gotong royong. Apa sih arti gotong royong? Coba ada yang tahu tidak? Mau dengar nih, Ibu.
Saling membantu, Bu. Bekerja sama, Bu. Ya, betul semuanya. Jadi, gotong royong itu saling membantu ya sesama apa namanya? Masyarakat ya, apalagi di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi Ibu jabarin dulu ya. Gotong royong itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia memang identik dengan kegiatan gotong royong ataupun kerja bakti untuk menyelesaikan masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gotong royong adalah bekerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu, di antaranya anggota-anggota suatu komunitas. Selanjutnya, istilah gotong royong. Istilah gotong royong berasal dari daerah Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan gugur gunung. Lalu yang kedua, di Jawa Timur dikenal dengan sebutan sambatan, sedangkan dikenal dengan sebutan ngayah. Lalu yang ketiga, di Madura dikenal dengan sebutan songosong lubung. Dari keempat tersebut, walaupun berbeda-beda istilahnya, gotong royong memiliki makna yang sama, yaitu kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama dan sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oke, dilanjut deh. Selanjutnya, sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Semboyan tersebut terdapat dalam Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangharwa, yang artinya berbeda-beda itu satu, tak ada pengabdian yang mendua. Selanjutnya, selanjutnya Ibu minta tolong untuk dibacakan oleh Saudari Anelia. Ibu persilakan. Kemudian. Sakti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Bu ya. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrawa digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk oleh saat itu, walaupun agama mereka berbeda, tapi mereka bersatu dalam pengabdian. Baik, terima kasih dari Anel. Dilanjut. Yang mau tahu tanggal berapa akhirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia? Semua Bu. Tahu, Bu. tahu pada tahun 1900 ya. Oke, selanjutnya. Untuk apa sih Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, meskipun Indonesia berbeda-beda suku bangsa, kebudayaan, ras, dan antar golongan. Keseluruhan keberagaman yang ada merupakan sebuah persatuan. Jadi
Selanjutnya, bagaimana bila semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Coba ayo yang tahu. Mungkin tidak adanya kesatuan, Bu. Ya, Saudara Deborah, betul. Yang lain? Terjadinya perpecahan antar suku atau ras, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Bubar, Bu, Indonesia. Iya. Saudara Anel, mau menambahkan tidak? Masih bingung, Bu. Oh, masih bingung. Nanti dibaca lagi ya materinya. Iya, Bu. Tahu Oke, nih, lanjut Anel. ya. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, landasan hukum adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan. Lalu yang kedua, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya. Saudara Fiska bisa tolong untuk bacakan mengenai ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika? Ibu persilakan. Baik, Bu. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang kedua, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. Yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan warna kulit. Yang keempat, tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Baik, terima kasih Saudari Fiska. Sama-sama, Bisa Bu. dilanjut. Jadi, apakah menurut kamu keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Jadi, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki 13.466 pulau? Indonesia yang terdiri dari banyak pulau ini merupakan negara yang diwarnai oleh berbagai perbedaan suku, ras, kebudayaan, serta bahasa. Lalu yang kedua, tetapi kondisi alam yang beragam ini berpotensi memunculkannya konflik. Lalu selanjutnya, konflik apa saja yang akan terjadi? Yang pertama, konflik vertikal. Jadi yang dimaksud dengan konflik vertikal itu biasanya terjadi karena ketidakpuasan dan ketidakadilan pemerintah atau pemangku kebijakan terhadap masyarakat bawah. Lalu yang kedua, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara dua kelompok yang memiliki kesamaan kelas, sosial, atau golongan. Lalu dari kedua konflik ini menghasilkan adanya disintegrasi bangsa. Jadi yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa itu adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Sampai sini masih ada yang belum paham? Paham, Bu. Paham. Di sini ada yang bisa menyebutkan tidak 5 upaya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik? Salah satunya adalah toleransi, Bu. Saling menghormati dan menghargai, Bu. Oh. Ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, Ibu tutup.
Harus adanya musyawarah atau mufakat yang sepakat satu sama lain. Dan cara Bu, Ingin menambahkan tidak? tidak membuat syarat, tidak membeda-bedakan sukunya dalam kegiatan gotong royong, menghormati antar manusia, tidak membeda-bedakan suku, tidak membanding-bandingkan, Bu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah membaca materi yang udah Ibu share di Classroom ya. Semoga pembelajaran hari ini kalian bisa menjadi generasi bangsa yang lebih baik lagi ya. Dan rajin terus untuk belajarnya, apalagi saat pandemi ini ya, walaupun kita online dan tidak muka. Semoga kalian ya. Ya, Bu. Untuk kalian semua tetap jaga kesehatan ya, apalagi di pandemi COVID ini. Baik, hanya itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan di dalam penjelasan Ibu, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.